Dan akhirnya Powell sesuai dengan perkiraan dan juga yang diinginkan oleh para pelaku pasar, yaitu menyampaikan dengan 2 poin yang kemarin kita sampaikan. Pertama adalah target inflasi rata-rata daripada target inflasi yang selalu digunakan sampai saat ini. Nah, ini artinya Fed akan membiarkan tentang kemungkinan potensi inflasi berkembang ataupun bahkan naik. Kemudian juga adalah kemungkinan potensinya aggressive action yang akan dilakukan di kemudian hari jika ternyata inflasi tersebut berkembang menjadi liar. Nah, artinya lagi-lagi ini adalah momentum yang sangat baik untuk gold, dikarenakan biasanya investor akan mengalihkan aset ke dalam safe haven, yang mana saat inflasi tinggi maka emaslah sebagai aset hedging inflasi. Kali ini kita akan melihat dengan potensi dari pergerakan DXY atau indeks dolar, di mana pergerakan tadi malam cukup menjanjikan. Setelah sempat mengalami penurunan, justru dia sempat rebound dan berbalik arah. Tapi akhirnya di pertengahan malam kembali mengalami penurunan atau tergelincir. But anyway, tadi malam sebetulnya dia sudah mencapai areal target yang kita inginkan di 92.40. Nah, so far pola yang terbentuk kurang lebih adalah pola penurunan seperti demikian. Artinya bisa saja nantinya dia akan kembali menguji 92.56 atau bahkan menurun sampai 92.16. Nah, di grafik H4-nya sendiri yang paling penting adalah pola dari symmetrical triangle juga kembali akan diuji. So, kita akan lihat potensi 92.56 akan diuji dan kemungkinan penurunan akan terjadi. Nah, ini juga sebetulnya mirip dengan apa yang kita lakukan. Berarti sebetulnya kalau kita lihat outlook-nya dari areal penurunan seperti demikian, maka potensi penurunanlah yang akan relatif dominan untuk US dollar. Nah, di grafik daily chartnya juga kita lihat sebagai symmetrical triangle. Tapi kalau misalkan kita asumsikan dengan wave yang terbesarnya, kurang lebih kembali saya ingatkan ada potensial wave Elliott untuk menuju Elliott wave untuk wave kelima, di mana potensialnya adalah untuk downtrend. Artinya setelah nantinya dia terkonsolidasi dengan baik lalu kemudian terkonfirmasi dengan penembusan dari areal symmetrical triangle, maka kemungkinan potensinya akan melanjutkan penurunan sebagai wave kelima. Nah, dengan outlook seperti demikian, maka kita akan compare dengan keadaan gold saat ini, di mana dalam 3 hari terakhir apa yang sempat saya share kurang lebih dengan 3 potential pattern atau pola yang akan terjadi: descending triangle, symmetrical triangle, ataupun double bottom. Tapi kurang lebih dari 3 hal tersebut, kurang lebih 2 yang jauh lebih dominan, yaitu symmetrical dan juga descending triangle. Kalau kita lihat dari potensi outlook dari dolar sendiri jauh dominan untuk mengalami bearish. Dalam ini Elliott wave, wave kelima untuk downtrend, maka kemungkinan potensi kenaikanlah yang akan cenderung terjadi pada gold. Kita lihat technical view 28 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 28 Agustus 2020 per jam 11:38 waktu Indonesia bagian Barat, high 1942.00 dan low 1922.90. Running price kini bertahan 1939.70 atau artinya kita sedang mendapatkan pantulan yang sangat baik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pantulan sementara lalu kemudian nantinya akan menjadi penurunan atau memang sudah saatnya mengalami kenaikan? Oke, sedikit review dengan apa yang terjadi kemarin. Candlestick berbentuk seperti demikian. Sebetulnya ini sangat meragukan untuk areal kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari tail yang terjadi, sangat berimbang antara tail ke atas dan juga tail ke bawah. Ingat yang kemarin sempat saya sampaikan bahwa kemungkinan potensinya range ataupun support dan juga resistensi psikologis masih akan tetap ada. Dan ternyata meskipun kemarin dia sempat spike hingga 1975, tapi ternyata secara real body dia kembali berada di bawah 1955. Lalu kemudian juga saat dia mengalami penurunan, kurang lebih areal terendah yang dicapai adalah 1909.80, dan Anda bisa lihat kemarin begitu dia mengalami penurunan sampai 1909, yang terjadi adalah pembalikan arah yang sangat cepat, rebound yang sangat cepat, dan cenderung relatif stabil di kisaran 1916-1920 area. Dan itu artinya area 38.2% kita di Fibonacci retracement daily chart cenderung memiliki areal kekuatan yang cukup baik. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah dari 3 pola yang kemarin kita tersusun dengan sangat baik itu descending triangle, kemudian symmetrical triangle, ataupun dengan potential double bottom, mana yang cenderung terbentuk? Kita lihat
Satu persatu dari descending triangle terlebih dahulu. Arealnya nampak juga masih tetap terbuka, kemudian symmetrical triangle juga masih sama, memiliki areal yang sangat terbuka dan bisa saja salah satu ditembus. Nah, kalau kita asumsikan kembali lagi dengan asumsi Anda, kalau misalkan kita mengasumsikan dengan tail yang terjadi ataupun bagian kepala yang terjadi, kita perhitungkan, maka symmetrical triangle ini masih masuk dalam perhitungan. Lalu kemudian dengan double bottom pun, kalau diasumsikan kurang lebih relatif sama dengan descending triangle, asumsi areal 1.1862 yang terjadi beberapa waktu silam ini diabaikan, sehingga kemungkinan real body-nya hanya berada di kisaran 1905 ataupun 1920 area, sehingga ini masih disebut dengan potential descending triangle ataupun double bottom. Tapi kita lihat ya, kalau misalkan double bottom yang terjadi, saya rasa yang akan menjadi kendala adalah areal spike yang cenderung relatif belum bisa ditentukan apakah neckline akan ditembus apa tidak, berhubung neckline cukup jauh berada di areal 2000. Jadi kemungkinan yang paling besar kemungkinannya adalah antara descending triangle ataupun symmetrical triangle. Kalau kita pertimbangkan 1, 2, 3, ini berarti titik ketiga yang menyentuh resisten lalu kemudian ketahan, dan sementara bagian bawah support 1, 2, hanya 2 titik saja yang baru dia uji. Artinya kemungkinannya, kecenderungannya adalah kalau misalkan kita asumsikan ini relatif kuat, yes, ini relatif kuat. Karena sudah 3 kali bertubi-tubi ternyata masih kuat dan menahan, lalu kemudian dia tertekan kembali. Tapi kalau kita asumsikan ini sudah 3 kali, ini 2 kali, biasanya jika terjadi retest keempat kalinya, ini akan cenderung relatif mudah untuk ditembus. Jadi harap berhati-hati, areal resisten terkini adalah 1955. Kalau ini sampai ditembus, maka kita akan mendapatkan areal 1979 atau bahkan kecenderungannya menyentuh kembali areal 1985. Tapi kalau misalkan pun dia turun, yang saya curigai adalah karena dia baru akan dites ketiga kalinya, maka kemungkinan potensi support kuat akan berada di kisaran 1912 kali ini. Nah, areal penurunan kemarin swing high, swing low-nya cukup tajam, tapi kurang lebih areal support cukup menahan lebih kuat, dan Anda bisa lihat di sini historical price berhimpitan dengan areal support dari trend channel kita. Meskipun ini bisa diasumsikan bahwa kita sebetulnya kemarin menantikan tentang falling wedge, dan sebetulnya ini juga sudah mulai rebound kembali. Nah, lalu kemudian areal spike juga masih tertahan di historical price, areal resistance tersebut, areal biru. Nah, untuk kali ini Fibonacci fan di 50% berada di kisaran 1943 ataupun 1946, which is itu adalah areal yang berhimpitan dengan areal historical price yang menjadi area resisten kita saat ini adalah 1944 ataupun 1947. Jadi kemungkinan potensinya kalaupun dia naik, hati-hati sedikit dia tertahan di area 45. Tapi yang paling skenario saya idam-idamkan adalah potensial untuk retest terlebih dahulu, kurang lebih at least di area 1935 atau bahkan 1931. Kalaupun itu terjadi, maka silakan lakukan buy di areal tersebut untuk kemungkinan potensi rebound sampai 1945 ataupun bahkan kemungkinan menguji area 1970 kembali. Tapi kita lihat ya, yang saya khawatirkan adalah potensial double top di areal 1955. Jadi kalau misalkan Anda sudah melihat areal tersebut sudah terlampau dekat dengan areal tersebut, maka harap berhati-hati dengan kemungkinan rejection. Nah, di grafik H1 kurang lebih areal kemarin Fibonacci retracement pun juga membantu kita. Anda lihat di sini potensialnya sebetulnya dia sudah menyusun seperti demikian. Lalu kemudian areal historical price di 1908 juga menghentikan laju penurunan, lalu kemudian dia rebound. Nah, untuk kali ini kalau kita susun kurang lebih di areal ini, maka kemungkinan potensinya mirip dengan anak tangga. Maka kemungkinan potensi 1942 dia akan terjadi rejection, lalu kemudian dia akan terkoreksi kurang lebih sampai 1934 atau bahkan mungkin 1930. Nah, kalau ini terjadi seperti anak tangga, maka Anda lihat prosesnya kenaikan, lalu kemudian swing low, kenaikan kembali, maka swing low-nya kemungkinan anak tangga ketiga akan kita dapatkan di area kurang lebih 1929 ataupun 1932. So, untuk kali ini silakan lakukan buy on dip kurang lebih di kisaran 1926.40 ataupun 1928.50 dengan target pertama dari 1933.00 ataupun 1938.50 dengan stop loss kemungkinan di 1919. Tapi skenario yang kedua yang kemungkinan kalau kita manfaatkan dengan potensial anak tangga seperti demikian, maka kita akan menantikan areal pullback di area 1934. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.